Korban jiwa dalam kericuhan usai pertandingan Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang merupakan yang terbanyak dalam sejarah di Indonesia. Menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Pertama, kenapa kan di peraturan tidak boleh ada gas air mata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aryani, NPM 213507001 dari kelas A, mata kuliah Perbandingan Politik, dengan dosen pengampu Ibu Nisa Hoirunisa, SIP MIPol. Pada video ini akan membahas mengenai perbandingan politik, yakni mengenai bagaimana kronologi kericuhan pada saat pertandingan Kanjuruhan Malang dan membandingkannya dengan kronologi pada saat pertandingan di Stadion Accra di Ghana. Saya memilih mengangkat tema ini karena menurut saya masyarakat itu perlu tahu mengenai bagaimana kronologi, apa yang menyebabkan, dan beberapa fakta lainnya terkait kerusuhan ini. Saya juga menggunakan pendekatan behaviораlis atau pendekatan rasional, di mana pendekatan ini, sepengetahuan saya itu membahas atau isinya akan analisis dari beberapa tingkah laku individu. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi mengapa saya memilih kasus Kanjuruhan Malang dengan kasus kericuhan yang sama yang terjadi di Stadion Accra, Ghana. Telah seminggu, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2022, di mana terjadi kericuhan pada saat pertandingan sepak bola yang terjadi pada pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya. Dalam pertandingan tersebut telah terjadi kericuhan hebat antara supporter Arema dan juga supporter Persebaya yang telah menewaskan hingga 132 orang dan 540 lebih lainnya luka-luka. Hal tersebut juga pernah terjadi di negara Ghana, di mana negara Ghana juga pernah mengalami kericuhan sepak bola yang menewaskan ratusan orang, yakni pada pertandingan antara klub Hearts of Oak melawan Asante Kotoko terjadi pada tanggal 9 Mei 2001, di mana pada saat itu terjadi di Stadion Accra yang telah menewaskan hingga 126 orang. Kasus kericuhan Kanjuruhan Malang ini terjadi tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2022, di mana terjadi pada saat pertandingan Liga Indonesia antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Secara kronologinya, pertandingan ini dimulai pada pukul 8 malam dan pada saat pertandingan tersebut masih sangat stabil dan tidak terjadi kericuhan. Kericuhan ini sendiri terjadi akibat beberapa supporter yang terlihat memaksa untuk turun ke lapangan dan polisi sebagai tenaga pengaman melakukan sejumlah pengamanan dengan melakukan penembakan gas air mata. Penembakan gas air mata ini polisi lakukan karena polisi merasa penonton yang turun ke lapangan itu semakin banyak. Menurut penuturan dari Kapolri, gas air mata yang ditembakkan oleh polisi itu berjumlah sebanyak 11 tembakan, di mana 7 tembakan itu terjadi ke tribun sebelah selatan dan 1 tembakan ke tribun sebelah utara, dan 3 tembakan lainnya itu terjadi ke lapang. Polisi yang menembakkan gas air mata tersebut awalnya itu berniat untuk mengurangi kericuhan, tapi hal yang dilakukan oleh polisi dengan menembakkan gas air mata tersebut malah sebagai pemicu kericuhan yang terjadi, yakni masyarakat yang terkena tembakan tersebut mengalami desak-desakan karena masyarakat yang melihat tersebut ingin segera keluar dari stadion. Penonton yang terkena tembakan gas air mata di tribun pun ada yang terinjak-injak, bahkan pingsan hingga kehilangan nyawa akibat berdesak-desakan. Mereka semua lakukan berbagai cara agar bisa keluar dari stadion tersebut. Namun, stadion tersebut pintunya itu banyak yang tertutup sehingga banyak penonton yang tidak bisa keluar dan meninggal dunia. Tragedi Ghana sendiri ini kronologinya itu terjadi pada tanggal 9 Mei 2001, di mana telah terjadi pertandingan antara klub Hearts of Oak melawan Asante Kotoko.
Kronologi yang terjadi pada kericuhan di Ghana ini hampir mirip dengan kronologi yang terjadi pada kericuhan di Kanjuruhan Malang. Pertandingan sepak bola ini diadakan pada malam hari. Pemicu kericuhannya sendiri juga hampir mirip, ya terjadi akibat skor akhir yakni 2-1 antara Hearts of Oak melawan Asante Kotoko. Supporter dari Asante Kotoko yang tidak menerima hasil skor akhir tersebut melakukan sejumlah provokasi, yakni dengan merobek salah satu kursi penonton dan melemparkannya ke lapangan. Akibat hal tersebut, terjadi kericuhan yang hampir sama persis dengan kericuhan yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Polisi bersikap represif dengan melakukan penembakan gas air mata yang sama-sama memiliki tujuan untuk mengurangi kericuhan massa. Namun, dengan penembakan gas air mata tersebut bukannya mengurangi kericuhan, malah semakin menjadi-jadi karena para penonton semakin berdesak-desakan, bahkan terinjak-injak hingga meregang nyawa. Kondisi ini juga sama diperparah dengan pintu keluar yang saat massa ingin mencoba keluar itu pintunya ditutup. Berdasarkan dua kronologi kericuhan yang terjadi, yang pertama di Kanjuruhan Malang dan yang kedua kericuhan di Stadion Al-Kara di Ghana. Dalam hal ini menurut pendapat saya berdasarkan pendekatan behaviораlis atau rasionalis. Dapat kita lihat dari dua pertandingan tersebut terdapat supporter atau pendukung pemain yang terprovokasi karena hasil skor yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka itu menurut pendapat saya adalah sesuatu hal yang kurang tepat. Karena jika dilihat dari dua perbandingan tadi antara supporter di Kanjuruhan dengan supporter di Ghana sama-sama sering tersulut emosi. Padahal bila menurut pendapat saya dalam suatu pertandingan mau itu kalah atau menang itu sesuatu hal yang biasa. Tidak perlu kita harus melakukan sesuatu yang negatif yang nantinya akan kita sesali di kemudian hari. Selain dari supporternya, menurut saya perilaku dari aparat kepolisian juga perlu dianalisis pula. Karena menurut saya dalam hal ini aparat kepolisian itu kurang dalam menyiapkan pencegahan preventif dari suatu kericuhan dalam suatu pertandingan. Di mana pertandingan yang dilakukan pada malam hari dan cenderungnya terjadi kriminalitas dan juga cenderung terjadi kericuhan, maka seharusnya kepolisian itu harus memikirkan pula mengenai pencegahan serta preventif dengan upaya yang semaksimal mungkin agar dapat meminimalisir terjadinya kericuhan maupun kriminalitas lainnya ketika pertandingan maupun pasca pertandingan. Aparat kepolisian ini saya rasa harus selalu menyiapkan upaya preventif daripada melakukan sikap represif terhadap supporter dengan menembakkan gas air mata. Karena menurut saya penembakan gas air mata tersebut sangatlah berbahaya. Hal yang sama juga terjadi di kepolisian Ghana atau di supporter Ghana. Kejadian tersebut, kepolisian juga sama-sama menembakkan gas air mata kepada tribun penonton dan menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Hal tersebut menurut saya adalah sesuatu yang negatif dan seharusnya tidak dilakukan. Maka jika dilihat dari perbandingan dua kasus tragedi kerusuhan kedua negara ini, sama-sama diakibatkan oleh kericuhan yang berasal dari supporter yang tidak bisa menerima kekalahan dan juga berasal dari sikap aparat yang terlalu represif dengan melakukan penembakan gas air mata. Seharusnya pihak kepolisian lebih bisa menciptakan kebijakan sikap preventif agar tidak menimbulkan kericuhan dan menimbulkan korban jiwa. Semoga atas terjadinya kejadian ini tidak ada lagi kejadian kericuhan di dunia sepak bola manapun yang menyebabkan tewasnya supporter maupun dari pihak aparat kepolisian, karena sejatinya menonton sepak bola menjadi ajang hiburan bukan malah ajang pertaruhan nyawa. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.